Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Jumat 27 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Mengenang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Aina sitongdo hatani Jehovah, jala marhaburjuodo sude pabahenanna. Demikian firman Tuhan. Amanginang, ada kalanya ketika kita, atau katakan pengalaman saya pribadi ketika beberapa kali dalam pelayanan yang harus ditempuh dengan sepeda motor, tetapi keadaan sedang mendung pada saat itu. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, mohon jangan turunkan hujan, saya mau pelayanan. Katakanlah, ibaratkan ketika pelayanan di Peraja, di Tarutung, yang lokasi penguburan biasanya itu ada di perbukitan, yang jalannya mendaki dan licin. Lalu ketika di atas juga di ibadah penguburan itu akan pakai jubah begitu. Agenda juga bagaimana, buku ND bagaimana, seperti itu. Tuhan, aku mau melayani, tolonglah jangan turunkan hujan. Tetapi ternyata hujan tetap turun. Apakah dalam keadaan tersebut artinya Tuhan jahat? Atau Tuhan tidak dengar? Atau Tuhan tidak perbolehkan melayani? Atau pelayanan itu tidak diberkati? Begitu kira-kira. Tidak jarang kita mengasosiasikan sesuatu kejadian
dengan keburukan si pelaku kejadian. Katakan misalnya ada pesta, kemudian ada orang yang ribut di situ, atau katakan ketika ada kegiatan, katakan lagi-lagi pesta, ada yang pakai tenda, kemudian ada angin kencang, tendanya dibawa oleh angin begitu. Apakah itu menjadi satu bukti bahwa oh, itu pelakunya, orang yang berpesta itu, yang sedang berpesta itu jahat atau tidak baik atau sedang dihukum oleh Tuhan dan segalanya, ya, dan lain hal begitu. Kejadian-kejadian seperti itu tentu seringkali kita alami. Baik ketika kita sakit, kita minta kesembuhan sama Tuhan, bukannya sembuh, malah penyakit lain datang pada saat itu. Walaupun nanti pada akhirnya akan diberi kesembuhan juga. Ada yang malah minta kesembuhan, malah berujung dengan meninggal dunia, itu ada juga. Apakah itu artinya orang itu jahat, atau orang itu sedang dikutuk oleh Tuhan, atau orang itu sedang diberi pelajaran oleh Tuhan, dan yang lain-lain. Yang hal negatif begitu. Tapi firman Tuhan pada perikop ini mengingatkan kita, menginang bahwa sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Namar jalamar habur juodo sude pembahenan. Apakah ketika tadi saya mau pelayanan, terus Tuhan datangkan hujan yang agenda saya basah, buku ende basah, jubah saya kotor, kena percikan air dan becek di bawah begitu. Dan pengalaman-pengalaman kita lainnya. Dari mana haburjonnya begitu? Tentu kita akan katakan seperti itu. Ingat amanginang bahwa dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dunia ini ada untuk banyak sekali manusia. Dan bukan hanya manusia, tetapi juga banyak sekali ciptaan yang lain. Kalau hanya karena pada saat itu saya sendiri yang membutuhkan untuk tidak datang hujan, sementara ciptaan-ciptaan yang lain, rumput, tanam-tanamannya para petani, padi, cabai, kopi dan pohon-pohonan yang ada di perbukitan itu sedang sangat-sangat membutuhkan, atau ada orang-orang lain, berapa banyak orang lain yang selain saya yang membutuhkan hujan pada saat itu. Misalnya. Atau ketika kita mengadakan pesta tadi, kita mengadakan acara datang hujan atau angin kencang, yang seolah-olah kita katakan, oh ini akibat tindakan buruk dari keluarga ini atau segala macam. Tapi berapa banyak orang yang bersyukur atas datangnya angin itu atau hujan itu pada saat itu. Atau sebaliknya kita mengeluh karena terik matahari, tetapi berapa banyak orang atau ciptaan yang lain yang justru merasa senang karena terik matahari pada saat itu. Jadi persoalannya adalah bukan soal Tuhan baik atau tidak baik di dalam kehidupan kita, tapi memang segala yang dilakukannya adalah baik. Oke, dari sudut pandang kita pada saat itu tidak baik, tapi justru itu adalah untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan menyirami bumi ini dengan air, kita basah, oke. Tetapi lebih daripada itu, ternyata itu menghidupkan kita lagi melalui alam ini ketika tanah diberikan air, disirami oleh air, begitu juga tumbuhan-tumbuhan yang lain. Begitu, amangan. Tapi malah justru kita terlalu egois ketika sesuatu yang kita inginkan, yang hanya demi keuntungan kita dan merugikan orang lain, kita berbahagia di sana. Justru itu, di sana kita menjadi seseorang yang egois. Tapi kita bisa lihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya, dikerjakan dengan kesetiaan. Marhaburjuan di dalam bahasa Bataknya tadi, adalah sesuatu yang demi kebaikan. Lalu di mana jenis kebaikannya sakit penyakit yang kita alami? Begitu. Tentu kalau kita mau merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan, kita akan lihat sisi baiknya, amanginan. Entah itu kita jadi beristirahat, entah kita jadi punya waktu dengan keluarga, entah itu kita jadi punya waktu untuk ingat Tuhan. Selama ini ketika kita sehat, kita tidak ingat Tuhan, begitu. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit minta kesembuhan sama Tuhan tapi meninggal dunia? Ingat, tetapi ini kalau ketika dalam penyakitnya, sakit penyakitnya, dia malah mengingat Tuhan, minta ampun sama Tuhan, walaupun akhirnya dia meninggal, ingatlah kata-kata Tuhan, firman Tuhan bahwa nama ngoludo ganup namate di bagasan guarni Tuhani. Dia tidak akan
mengalami kematian kekal begitu. Karena dia akan melalui kematian itu, dia akan memasuki kehidupan kekal. Artinya itu bukan kerugian atau bukan kesialan bagi dia, tetapi itu juga adalah bentuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya Tuhan katakan untuk konteks itu, Tuhan katakan cukuplah sudah untukmu segala jenis duka cita, cukuplah bagimu segala jenis keinginan duniawi, sudah marilah kepadaku. Kata Tuhan begitu. Ada opsi itu, walaupun nanti opsi-opsi lainnya untuk orang-orang pribadi lainnya berbeda-beda. Tetapi ketika kita dalam sakit, penyakit kita malah mendekatkan diri kepada Tuhan, walaupun berujung dengan meninggal dunia, itu bukan menjadi kerugian seperti kata Rasul Paulus. Tetapi ketika kita hidup, biarlah hidup kita untuk Kristus. Tetapi walaupun ketika kita nanti mati, biarlah mati kita itu pun adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena melalui itu kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bahkan mati pun bisa Tuhan pakai, kematian pun bisa Tuhan pakai untuk kebaikan kita sendiri. Begitu. Bahkan kematian pun adalah dalam rangka haburjuon, namar haburjuon do di bata di dalam kehidupan kita menginang. Maka segala rangkaian di dalam kehidupan kita ini, baik suka, baik duka, merupakan rangkaian kebaikan dari Tuhan. Kita selalu nyanyikan itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Pun itu adalah suka, pun itu adalah duka. Semua hal itu kita dilakukan oleh Tuhan adalah untuk kebaikan kita masing-masing. Marhaburjuon dan berkesetiaan dari Tuhan. Maka kalau Tuhan sudah lebih dahulu setia kepada kita, marhaburjuon kepada kita, maka mari kita mengenang, usahakan sekuat mungkin di dalam kelemahan kita, di dalam kemanusiaan kita ini, di dalam keberdosaan kita ini, untuk juga dapat marhaburjuon, berkesetiaan kepada Tuhan melalui tindakan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah, Bapa kami, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, Bapa, bahwa segala tindakan yang Engkau perbolehkan terjadi atas kehidupan kami, baik suka duka, merupakan dalam rangka kebaikan dan kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Untuk itu, ajarkan kami untuk tetap merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ajarkan kami, Bapa, berikan kami kepekaan atas firman-Mu. Berkati kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengenal segala tindakan-tindakan baik yang Tuhan sedang rancangkan di dalam kehidupan kami. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapa. Biarlah mendatangkan kedamaian, sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Mang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.